bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Di sini saya bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan saya kesehatan untuk melakukan sebuah tugas dari mata pelajaran statistik. Di mana di sini tugasnya yaitu membuat uji-uji. Salah satunya membuat uji normalitas, terapun nanti uji homogenitas, uji T, dan lain-lain. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jangan lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan langsung saja kita buka SPSS ya. Oke, setelah itu kita ini adalah judul saya, yang mana judulnya pengaruh model program based learning atau PBL berbasis etnomatematika dan motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SDN 05 Bringen. Mana di sini ini hipotesisnya dan ini adalah data. Ini datanya. Jadi ini adalah keterangannya X1 model pembelajaran, kemudian X2 kemampuan berpikir kritis siswa, kemudian Y hasil belajar matematis. Oke. Pertama kita bagikan layar dulu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah menggunakan SPSS. Pertama di sini kita pindahkan yang ini ke SPSS. Klik Problem View, terus kita isi di sini ID, kemudian di bawahnya grup, kemudian kritis, dan post test. Coba jadi 0.
label kita isi dengan nomor siswa, bawahnya kelompok belajar, di bawahnya lagi skor, pikir, kritis. Bawahnya lagi skor kemampuan pemecahan masalah. Berarti post-test adalah skor kemampuan pemecahan masalah. Ya. Terus kita lanjut ke false. Kita isi grup dengan false-nya kita isi 0, labelnya kita isi kontrol, tambah, terus 1, ini eksperimen, tambah lagi, klik OK. Terus kita lanjut ke measure ya, measure kita buat jadi nominal juga. Terus yang ini kita buat jadi scale juga scale. Oke. Setelah kita isi seperti ini, terus kita masuk ke data view. Sini ada ID grup berpikir kritis post test. Nah, di situ kita isi dengan data ini. Nah, ini ya. Ini dia datanya. Dan kita copy. Iya. Setelah masuk seperti ini, kita lanjut ke uji normalitas. Pertama kita harus uji normalitas, yang mana tujuannya memeriksa apakah data post test berdistribusi normal di tiap kelompok. Pertama kita klik analyze, terus deskriptif statistik, kemudian explore, dan kita masukkan post test ke dependent list dan kelompok belajar ke faktor list. Ya. Kemudian kita klik close.
centang ini, terus kita continue, terus klik OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Mana di sini skor kemampuan adalah SIG 0,293 dan pemecahan masalah 0,65. Jadi dari data yang sudah kita cari, SIG besar 0,05, data yang kita dapatkan di kelas kontrol 0,293, kelas eksperimen 0,065. Kita melihatnya di Shapiro Wilk karena sampel kita kecil 0,50. Terus kita lanjut ke uji homogenitas. Dan lanjut kita ke uji homogenitas. Terus kita klik lagi analyze, terus kita masuk ke conference names, terus independent sample test, masukkan post test lagi ke test variabel, kemudian masukkan kelompok belajar ke grup variabel. Ini kita isi nol. Kemudian grup kedua 1, kemudian continue. Oke. Nah, ini dia. SIG 0,25. Ini 20. Ya, grup statistik. Berarti kita lihat tabel Levens test for equality of variance. Jika SIG besar 0,05, variance homogen digunakan baris pertama, equal variance assured. Jika SIG kecil 0,05, variance tidak homogen, gunakan
baris kedua, reference not assigned. Data yang kita peroleh 0,250 lebih besar dari 0,05. Data kita berarti homogen. Lanjut kita ke uji T. Uji T yaitu perbedaan rata-rata voltage antara kontrol dan eksperimen. Dari langkah sebelumnya sudah mencakup uji T. Kita lihat tabel independen simple text bagian bawah kolom SIG 2 toilet menunjukkan PV. Ini ya. Jadi jika P kecil dari 0,05 ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok hasil yang kita dapatkan. 0,00 lebih kecil dari 0,05 ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Juga masing-masing kelompok tabel di grup statistik rata-rata kemampuan memecah masalah pada kelas eksperimen 58,21 dengan SD 3,137 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol 38,27. SD sama dengan 4,718. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan molekular problem acid learning basis matematika menjadi positif terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Ya. Oke, lanjut kita ke uji regresi berganda. 1 dan X2. Tujuannya yaitu mengetahui pengaruh model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah. Kita boleh analyze linear regression, kemudian linear, masukkan post test ke dependen, kemudian kita masukkan kelompok belajar ke independen. Setelah itu kita klik statistik, kemudian kita centang estimates ya, model fit ya, Spurseng ya, terus Olientry diagnostik, kemudian kita klik continue, klik OK. Inilah hasilnya yaitu SIG 0,000. Kemudian
menunjukkan nilai R sama dengan 0,934, menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas terhadap kemampuan pemecahan masalah. Kemudian R skornya 0,872, artinya 82,2% variasi kemampuan pemecahan masalah siswa dapat dijelaskan oleh model pembelajaran dan berpikir kritis. Kemudian siswa 12,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Kemudian ANOVA-nya tadi juga ini ya, 0,000. Cara menafsirkan ANOVA, nilai F 119,364 dengan SIG 0,00 lebih kecil dari 0,05, berarti model regresi secara keseluruhan signifikan. Jadi model pembelajaran berbasis PBL dan motivasi belajar bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian koefisien Sirkannya yaitu Y sama dengan 53,260 tambah 25,425 1 tambah 0,2442 namanya Y skor kemampuan pemecahan masalah, X1 kelompok belajar, X2 skor berpikir kritis. Independen variabel kelompok belajar SIG 0,000 lebih kecil dari 0,05 signifikan. Artinya model discovery learning berbasis etnomatematika berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Jika siswa belajar dengan model PBL membandingkan model konvensional, maka skor kemampuan pemecahan masalah meningkat sebesar 25,425 poin. Berpikir kritis 0,161 lebih besar dari 0,05 signifikan. Artinya berpikir kritis berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan umumnya yaitu model regresi secara keseluruhan signifikan P lebih kecil dari 0,05. Kemudian model pembelajaran discovery learning pengaruh signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah. Kemudian berpikir kritis memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial. Dasarnya kontribusi bersama kedua variabel R2 sama dengan 0,934 menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dan besar terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa SD05 Beringin. Kemudian kita masuk ke uji korelasi. Yang mana tujuannya melihat hubungan antara berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Nah, kita klik analyze, terus kita klik correlate. Setelah correlate, kita klik B correct. Kita centang person sama toilet. Masukkan berpikir kritis dan positif dan baca variabel.
tafsirkan ya. Nilai korelasi atau person correlation, korelasi antara skor berpikir kritis dan skor kemampuan pemecahan masalah adalah 0. Nilai 0,859 menunjukkan hubungan positif. Arah semakin tinggi berpikir kritis, semakin tinggi kemampuan pemecahan masalah. Berdasarkan teori umum, 0,00 0,199 sangatlah lemah. Kemudian 0,20 0,399 lemah. Kemudian 0,40 sampai 0,599 adalah sedang. Kemudian 0,60 baik 0,799 sama dengan kuat. Sangat kuat. Kemudian di sini kita adalah sangat kuat, ya. Nilai signifikansi sigma Thailand nilai sig sama dengan 0,006 karena 0,00 lebih kecil dari 0,01. Kalkulasi ini signifikan pada tingkat percayaan 99%. Hubungan ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi secara statistik memang ada hubungan nyata. Dengan kata lain, hipotesis alternatif bakal diterima berdasarkan hasil analisis korelasi persen, cara berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Mungkin kita lanjutkan untuk uji selanjutnya.